Halo guys. Yo, saat ini kita akan ke Malang Selatan. Let's go. Oke, kita lagi di speed stop pertama di pantai 3-in-1-nya ya Mas Ian ya. Ya. Mungkin mesti dilihat Saril muter-muter ke pantainya. Nah, ini belum di Wonogoro. Bentar lagi kita mau ke Wonogoro. So, stay tune. Akat. Oke, perkenalkan kita dari program studi ilmu komunikasi dengan mata kuliah komunikasi pariwisata D. Perkenalkan, saya Brian Lee. Saya Syaril Afifuddin. Aku Andrew Sukiri. Dan kita komunikasi pariwisata D yang diampu oleh Randes Widiatmo Eko Putro MA selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Pariwisata kelas D. nantikan keseruannya kita yang ada di pantai Wonogoro. Oke, let's go. Oke, selamat halo semuanya. Perkenalkan, aku Andrew dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Jadi kali ini saya mau mewawancarai salah satu orang yang bisa dibilang bekerja di sini. Mungkin dari bapaknya bisa mengenalkan nama sebagai apa di sini. Ya Pak, di sini saya atas nama Pak Siono dan kebetulan di sini saya itu ketua tapi ketua lapangan Pak. Ketua lapangan. Dan sini sebelumnya di sini itu sejak dulu 2021 itu baru diresmikan. Berarti ini baru ada di 2021. Iya, 2021 ini baru diresmikan dan sampai diresmikan itu sampai sekarang itu ya mohon maaf ini karena tempatnya seperti ini Mas. Nah, nanti Mas sudah tahu sendiri. Nanti kalau Mas nanti akan tanya masalah apa-apa saya siap menjawab, dan kalau tidak bisa nanti sebagai PR gitu saja. Enggak apa-apa, Pak. Iya. Ya, semampunya saja. Iya. Dan untuk selanjutnya Mas ya di sini untuk anggota di sini anggotanya itu sebanyak 30 orang lebih yang bekerja di sini, tapi mohon maaf karena di sini itu rolling piket Mas. Karena di sini rolling piket karena ternyata di sini yang hadir itu hanya beberapa orang. Karena segini jadi kebetulan untuk teman-teman itu bisa membangun atau akan memasang itu gazebo. Nah, coba di pinggir laut itu hanya beberapa jenis gazebo itu. Ini masih merancang yang lainnya. Dan selanjutnya untuk kebersihan Mas, ini mohon maaf, kebersihan itu dilaksanakan setiap hari karena di sini ada piket setiap hari, piket terutama di warung-warung itu terutama Mas, karena warung itu karena nanti kalau nggak bersih nanti ya pengunjung itu gimana gitu saja bisa seperti ini akhirnya membawa dampak yang tidak baik ini. Terus berarti sebagai pengelola Bapak apa aja yang harus diurus di sini? Nah ini untuk pengelola Mas ini kan ini kekurangan masih banyak kekurangannya. Ya, masih banyak kan. Contohnya di sini ya ini yang jelas yang nyata saja. Ini untuk tempat sampah, mas sampah itu kan sebetulnya ini ya mohon maaf ini baru kejadian
baru kejadian yaitu kena banjir bandang mas. Daerah sini. Iya, karena dulu tahun yang 2024 ini bulannya September mas. Saya masih ingat. Ini untuk yang depan ini dulu itu jadi gua mas, ini jadi jurang. Ini kan ini Ambles berarti? iya, bukan ambles, diterak ombak diterak banjir itu akhirnya habis. Ini sudah dikeruk sampai dalam. Ini sekitar habis 200 lebih dam. Uruknya ini. Dan biayanya sekitar yaitu 33 juta. Ini. Parah mas dulu mas. Parah banget. Iya parah dulu. Ini tahun 2024. Parah ini, sangat parah. Dan untuk lain mas ya, yang lainnya karena ini saya menyinggung warung-warung mas ya. Iya. Karena warung-warung ini masih belum serempak atau belum semua itu mendirikan mas. Untuk anggota belum mendirikan, warung hanya masih seperti ini, beberapa warung. Iya. Ini. Dan untuk yang lainnya mas ya, ini untuk sungai ini mas ya, sungai ini. Oh iya. Ini gampang yaitu berubah. Yang berubahnya yang sama aja berubah itu kena ombak dari laut. Laut. Nah, ini dulunya kan hutan mas, yang sebelah timur kan dulunya kan hutan. Karena kena ombak yang sangat besar sekali, akhirnya yaitu diuruk oleh pasir. Dan sungainya pun dulu itu kan lebar, dan sekarang yaitu diuruk sama pasir oleh ombak ini. Jadi dulu sungainya nyambung sama laut? Iya mas, nyambung ya, seperti apa? Dulunya kan sungainya kan belok sana, dan sana itu ada sungainya, sana ya sebelah timur dan itu. Karena ini diterah ombak, akhirnya pasir dianggarkan oleh alun atau ombak ini, akhirnya sungainya makin tinggi, akhirnya ini nyata airnya akan naik seperti Banjir, itu. Dulu kan tidak kelihatan di sini airnya, tapi sekarang kelihatan karena di sini dibentuk oleh air oleh pasir. Iya. Dan ini kan untuk punyaan masyarakat ini. Karena itu ini kan dulunya itu sempit mas sungai itu. Karena diterjang banjir akhirnya kelapa itu roboh. Kalau disong kena banjir itu akhirnya roboh. Ini. Masih ada lagi mas? Masih ada Pak? Iya. Mungkin kalau boleh tahu nama sungainya apa? Ada nama? Ini sungainya Beji mas. Sungai Beji. BEJI. Beji biasa. Beji biasa. Beji biasa. Dan sumbernya ini kan di atas sana. Iya panjang. Sekitar itu dari sini itu sekitar 5 kilo. 5 kilo. Iya. Ini airnya di air sumber asli ini. Terus dalam pengelolaannya ini Bapak ada kesulitan enggak Pak dalam proses pengelolaan dari awal sampai sekarang ini? Untuk hambatan pengelolanya mas ya, karena di sini tuh ya mohon maaf, karena di sini itu semua itu masih belajar, karena belajar itu ya akan ada yang menuntun mas. Ini karena ini kan ditangani oleh BUMDes, makanya dari itu BUMDes tadi yaitu walaupun ini belum hasil banyak mas, yo akhirnya anggota itu sudah merasakan hasilnya. Walaupun ini bukan gaji, kalau gaji kan dari pemerintah, kalau bayaran gitu, yo kok ijual itu ke bensin, nah ini berarti ijual bensin sudah ada. Nah, ya enggak, yo karena teman banyak, anggota banyak, yo ada saja mas yang mengatakan gini kan saja. Pokoknya enggak sampai jelek gitu saja. Ya, mungkin mohon maaf ya Pak. Ya. Sedikit melihat tadi kan ya ada sampah-sampah kecil Mas ya gitu. Ya. Itu berarti itu karena emang kurangnya tenaga pengelolanya atau sumber daya manusianya yang kualitasnya kurang? Ya betul mas. Nah, tadi mas mengatakan yaitu untuk melihat sampah-sampah yang serahkan kecil ya. Karena ini tadi yaitu yang datang hanya sedikit mas. Karena kemarin itu sudah saya bilangi besok kerjakan ini dulu saya gitu. Nanti sore ini akan diambil sampah ini. Oh, ya. Karena apa? Jagain untuk pengunjung besoknya.
menjaga cinta. Karena biar pengunjung biar enggak waduh lah sampai kok seperti itu gitu. Untuk menjaga itu sebelumnya dijaga dulu gitu mas. Berarti juga kurang tenaga pengelola juga. Kalau tenaga pengelolanya itu saya kira enggak kurang itu enggak kurang mas. Ada kurang ya. Ya kurang wajah manusia ya masih kurang aja. Kurang itu maksudnya jalan jumlah. Ya enggak kurangnya masih kurangnya itu mah kurangnya itu karena yang dikerjakan itu sangat banyak mas, sangat banyak. Ini mengerjakan ini pas sudah tumbuh, jadi belum selesai ini sudah tumbuh itu jadi saut gitu. Hanya gitu masih saut tapi belum selesai sampai 100%. Ya. Terus apa lagi ya Pak? Mungkin tadi seperti yang Pak bilang kayak ramenya tuh di hari Minggu aja. Oh ya, masalah pengunjung mas ramenya itu kalau mas sudah tahu bahwa hari-hari biasa seperti ini ya kadang-kadang belas mas, kadang-kadang itu kadang pengunjung itu belas nggak ada karena ini rezekinya yang piket. Kadang-kadang ya ada yang dibuat untuk beli es. Tapi kalau hari Minggu mah ya walaupun nggak rame begitu, nggak rame pula ini ya sampai 70% tah 70% ini ya alhamdulillah mas ya. Ini untuk isu bisa buat bisa jual karcis biar untuk apa buat untuk teman-teman itu gitu. Kalau karcis itu kan yang penting mas jual karcis kamel duit gitu loh mas. Dan karcis itu selalu mas untuk petugasnya dari yang buat karcis itu pasti datang, dari dispenda itu pasti datang. Nanti untuk ngecek yaitu nomor yang dijual sampai nomor berapa gitu pasti sudah. Nanti kalau nggak di sini suruh laporan tiap pokoknya hari Minggu gitu. Udah bagus. Iya. Ya. Mungkin sedikit ini sih Pak, apresiasi bahwa tadi pelayanannya cukup bagus Pak. Ya alhamdulillah walaupun Dari salah satu temannya Bapak tadi. ya Yang baju apa tadi merah? yang Pak Sauji. Ya itu bagus gitu. Ya alhamdulillah kan seperti ini yang menilai kan mas. Ya. Kan saya tidak bisa. Ya. Saya mengatakan bagus ternyata nanti mas tidak menilai seperti ini. Tapi saya sebagai orang Surabaya cukup bagus banget. Alhamdulillah. Karena, ya terlihat dari pelayanannya cukup kayak peduli banget. Ya alhamdulillah seperti ini. Ya. Nanti tempatnya seperti ini mas, tempatnya itu karena masih berserakan seperti ini, belum tertata rapi begitu. Ya, masih baru juga. Ya siapa tahu besok sudah tertata rapi seperti Tanjung Penyu. Tapi tempat ini ada sedikit sejarah apa gimana Pak? Ada Kalau di ini mas, ini sejarah mas. Awalnya mas ini ya, ini sejarah mas. Ini sebetulnya tuh ya mas, ini laut tertua. laut tertua. Iya mas, laut tertua sebelum ada laut yang lain ini sudah ada laut, sudah ada tempat wisata gitu. Laut atau pantai? Ya iya pantai. Pantai tertua. Iya pantai. Sebelum ada Balikambang, sebelum ada Ngantep ini sudah ada. Obat ini yang di Malang pertama. Karena dulu itu ini buat untuk yaitu tiap hari raya ketupatan bagi masyarakat lokal, masyarakat sini. Adat lokal. Berduyun-duyun yaitu untuk ke wisata Wonogoro. Namanya wisata Wonogoro. Wonogoro. Iya. Itu biasanya dilakukan pada kapan Pak? Pada hari tertentu atau tanggal tertentu atau? Kalau hari raya itu ketupatnya kayak pas dari ketupat itu. Tapi kalau hari biasa ya seperti ini. Hari ketupatnya itu kapan? Hari ketupatnya sehabis hari raya Idul Fitri. Oh, setelah Lebaran berarti. Ya buat Lebaran. Dan dulu itu ini kan masih hutan mas, belum seperti ini, belum ada tanaman masih hutan perayut apa jenenge rayut-rayutan seperti itu. Mau sungainya dulu masih, waduh masih pemilik kuota seperti apa gitu. Iya. Oke. Terus mungkin ya ini cukup rindang sih Pak. Iya. Dibanding yang sebelum-sebelumnya tadi saya. Iya. Sebelumnya desa apa tadi? Desa apa tadi? Pantai apa tadi sebelumnya? Kita tadi pas nganter anak pertama. Dari Balikambang, terus Gunung Merak, Gunung Merak ya? Gunung Banyumeneng. Di barat apa di timur? Di
dekat sini Pak. Jadi kita tuh Kalau dekat sini, dari Balekambang sini itu dekatnya hanya urutan. Pak Balekambang sama Ngantep. Iya, tapi kita tuh urutan dari Balekambang, terus teman saya tadi lupa ya. Tapi itu sepi banget tuh. Kayak luas tempatnya. Setelah Balekambang ya ini Mas. Nah, Setelah Balekambang ya Wonogoro ini. kayaknya Lalu bukan timur ya. Ngantep. Yang Ngantep nambah Bajul Mati, Jang Biru, urut satu. Kalau sebelumnya dari sana dari barat itu Modangan, yang Parlayang itu, Modangan, terus yang sininya yang rame itu, yang rame itu apa? Kondang Iwak. Ini tepatnya marinir itu. Mas dari sana, Mas sana. Lewat mana ya? Lewat Balekambang. Dari Balekambang gitu. Oh, Balekambang berarti tadi Mas nunjuk Balekambang. Kalau baratnya Balekambang, ini Kondang Merak. Dekatnya Kondang Merak, Banyumeneng. Kayak Kondang Merak Pak. Oh iya betul. Ya, Nah, sepi tadi. Kondang Merak. Iya sepi, nggak ada pengunjung sama sekali. Oh, Ya, mungkin tempatnya sini sih yang rindang gitu. Mungkin dikelola dengan baik. ya mudah-mudahan saja Mas nanti bisa berjalan baik dan bisa menjalankan kita itu ya gimana ya bisa bisa supaya pengunjung itu kerasan gimana gitu loh Mas. Nah nanti insya Allah kalau Mas berdoa saja nanti saya doa saja nanti mudah-mudahan nanti Mas mendoakan gitu. Mungkin terakhir Pak dari kami Ya. ada satu pertanyaan. Mungkin Bapak mau ngasih kata-kata buat nasihat orang-orang ini kan alam juga kan ya Pak? Iya. Jaga alam atau mungkin dari Bapaknya ada wejangan gitu buat orang-orang. Maksudnya gimana Mas? Nasihat gitu Pak untuk menjaga alam. Oh Atau kalau mungkin ada sesuatu gitu. ini Mas ya karena ini kan ini mohon maaf ini ya mohon maaf ini untuk menjaga alam Mas ini penjagaan alam ini yo maaf saja ini bukan saya ini bukan abal-abal tapi di sini itu sudah tertata rapi Mas sudah rapi contoh saja ini ya ini kan ini Mas musuhnya mek teko ombak Mas contoh saja pada waktu yaitu penanaman pohon di sungai Mas ini maunya itu hampir maunya kayak hidup diterak ombak akhirnya pendam oleh air oleh pasir mati tanam lagi malahan ini dari UM Mas yang sering itu dari UM penanaman mangrove itu Mangrove. iya ini dari UM yang sering beberapa kali itu 3 kali yang hidup hanya berapa pohon itu dia diterjang banjir diterjang ombak gitu tapi untuk yang lain Mas untuk penanaman untuk pohon-pohon yang di sekitar ini ya alhamdulillah Mas nggak ada yang merusak tuh enggak Ya soalnya kalau soalnya alam banyak pantai lainnya tuh sudah mulai kikis sudah mulai kayak iya kan terkikis iya Iya. betul ya. Jaga alam berarti ya Pak. iya Ya mungkin sekian, terima kasih Pak udah nggak ada lagi. ya Pak sampai saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas Ya, kami Mas juga, saya mohon maaf kami juga mohon maaf kalau Ya, saya sama-sama. kurang berkenan Ya, sama Bapak. sama-sama Ya. Oke, sebelumnya saya perkenalan dulu ya Kak. Saya Syahril dari Prodi Ilmu Komunikasi dari kampus Universitas 17 Agustus Surabaya. Kali ini saya akan mewawancari Kakak sebagai selaku pengunjung yang ada di pantai kali ini. Mungkin Kakaknya bisa perkenalkan terlebih dahulu. Ya, nama saya Putri, saya dari Malang tepatnya di Suku. Oh, langsung aja ya Kak untuk pertanyaannya. Bagaimana penilaian Kakaknya sendiri terhadap pelayanan staf yang ada di Pantai Wonogiri ini? Untuk hari ini saya belum ketemu sama stafnya sih, ini tadi. Oh, untuk yang kayak pemberi tiket atau karcis itu Oh, itu ya Rama, terus Rama mungkin Kakak sempat yang selain itu atau apa? yang selain ada yang Nggak ada staf juga. kebersihan atau ketua yang ada di sini? Oh, belum ketemu, cuma staf tiketnya aja. Jadi staf tiketnya aja ya. Berarti itu sikapnya ramah dan Iya, proaktif ramah. seperti itu. Hmm. Oke, kemudian
Mengapa kakak memilih tempat wisata ini untuk menghabiskan waktu libur atau waktu punya kakak seperti itu? Penasaran sih. Ada penasaran. Soalnya kebetulan juga suka pantai, jadi emang suka pindah-pindah pantai gitu. Oh, berarti kakak lewat search-nya itu di TikTok atau di IG atau gimana ya? Di Google sih. Google. Terima kasih. Ya, Terima sama-sama. kasih. Ya. Oke, perkenalkan saya Brian dari Prodi Ilmu Komunikasi yang akan mempertanyakan tentang perihal pariwisata ini ya Mas. Sebelumnya dengan siapa Mas? Mas Tommy. Mas Tommy. Oke, untuk pertanyaannya sebenarnya satu aja ya Mas. Untuk apa sih Mas menurut sampean yang menarik dari tempat wisata ini? Mungkin yang menarik bagi saya itu kayak pohon kelapanya ya. Soalnya saya baru pertama ke sini dan belum pernah ke sana maksudnya Kak ya. Oke. Berarti ini termasuk pertama kalinya sampean ke sini. Iya. Oke, terus untuk wisata ini menurut sampean gimana Mas? Untuk mungkin view-nya, terus untuk keindahan alamnya seperti itu. Kalau itu belum sepenuhnya belum. Soalnya saya baru datang Kak. Jadi belum tahu sepenuhnya lah pantainya. Tapi tempatnya bagus ya. Kalau sekilas ya lumayan sih menurutku, cuman perlu untuk kebersihannya masih kurang kalau menurut saya. Baik kalau begitu Mas. Terima kasih Mas untuk waktunya. Selamat menikmati. Oke. So, jadi ini bersama kami hari ini di Pantai Wonogoro di Malang. So, aku Andrew, Aku Sheryl. Aku Brian. kami pamit undur diri. Bye.